Naweswara. Gajendra Naweswara adalah anak sematawayang dari Raihan Naweswara dan Inanti Putri. Gajendra sering dipanggil JJ oleh keluarganya dan teman terdekatnya. Pria berusia 28 tahun yang memiliki wajah yang tampan dengan tinggi ideal. Karena seringnya berolahraga, membuat tubuhnya kekar, menjadi nilai lebih dari seorang Gajendra Nareswara. Wajah tampan dengan rahang tegas, membuat semua wanita terpesona, dan banyak wanita yang sangat ingin menjadi kekasihnya. JJ adalah lulusan universitas swasta di kotanya. Dia mengambil jurusan manajemen bisnis karena dia harus melanjutkan bisnis yang telah dibangun ayahnya. Tanggung jawabnya untuk melanjutkan bisnis sang ayah membuatnya mengambil alih perusahaan sang ayah. Raihan Nareswara adalah salah satu pembisnis yang cukup sukses. Perusahaan yang dibangunnya di bidang konstruksi mengantarnya menjadi jajaran orang terkaya di kotanya, karena perusahaan sudah diambil oleh sang putra. Kini, Raihan hanya menikmati masa tuanya di rumah bersama sang istri, Inanti Putri. Mama dari Gajendra Nareswara ini adalah wanita yang baik. Dia selalu baik dengan siapapun, termasuk dengan orang dari kalangan bawah. Walaupun baik, baginya dia harus mendapatkan menantu dari kalangan atas yang sama dengan dirinya juga. Jadi, dia lebih selektif memilihkan wanita untuk JJ. Setelah lulus kuliah, JJ mengambil alih perusahaan sang ayah dan membuat perusahaan berkembang pesat. Di kalangan pembisnis, JJ termasuk salah satu pembisnis muda yang sangat perhitungan. Banyak pembisnis yang mau bekerja sama dengan perusahaan JJ, tapi JJ sangat selektif dalam memilih rekan bisnis. Terbiasa dimanja karena dia anak sematawayang, membuat JJ tumbuh menjadi pria yang arogan. Semua ucapannya adalah perintah, dan tidak ada yang berani menolak. Sebagai seorang atasan, JJ sangatlah disegani oleh karyawannya. Walau dia arogan dalam bisnis dan dalam pekerjaannya, dia termasuk pria baik dan penyayang dalam keluarga. JJ sangat menyayangi orang tuanya dan tidak pernah membantah ucapan orang tuanya. Bagi teman-temannya, JJ adalah teman yang sangat menyenangkan. Riyata, yang sering dipanggil Atta, adalah salah satu temannya. Atta juga melanjutkan usaha sang ayah di bidang otomotif, memiliki dealer mobil sport dan beberapa bengkel ternama, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di kotanya. Dava Prasetyo adalah teman kedua JJ. Mengembangkan usaha restoran peninggalan sang ayah membuatnya menjadi pemilik restoran mewah di kotanya. Ayahnya yang sudah meninggal membuatnya menjadi tulang punggung untuk keluarga. Walau mereka telah memiliki kesibukan masing-masing setelah lulus kuliah, mereka masih sempat meluangkan waktu untuk berkumpul. Untuk urusan cinta, JJ dibilang kurang beruntung. JJ pernah menjalin cinta dengan teman kuliahnya cukup lama, tapi sayangnya cinta mereka harus kandas karena sang kekasihnya harus dijodohkan dan meninggalkan JJ. Karena alasan perjanjian perjodohan orang tuanya, wanita itu harus meninggalkan JJ. Cukup lama JJ memendam sakit hatinya. Hingga sekarang, dia belum bisa membuka hati dan menyibukkan diri dengan bekerja. Sebenarnya, banyak pula rekan bisnis JJ yang ingin menjadikan JJ sebagai menantunya. Tapi, JJ selalu menolak dengan baik permintaan mereka. Dengan baik. Orang tua JJ pun seringkali mengenalkan anak gadis rekan bisnis atau temannya, tapi JJ tetap memilih menolaknya. Zafira Maheswari. Zafira Maheswari yang sering dipanggil Vira oleh teman dan orang terdekatnya. Gadis usia 23 tahun dengan kulit putih dan wajah cantik
membuat pesona Vira terpancar. Lesung pipi yang menghiasi pipinya menjadikan daya tarik tersendiri. Vira adalah anak sematang wayang Anissa dan Pak Amit. Bu Ani, atau yang sering dipanggil Bu Ani, bekerja di kediaman Rehan sebagai asisten rumah tangga. Bu Ani sudah lama bekerja di kediaman Rehan setelah suami Bu Ani meninggal dunia. Suami Bu Ani dulu adalah sopir keluarga Rehan dan cukup lama bekerja pada keluarga Nareswara. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saat Vira SMP, sang ayah sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Setelah suaminya meninggal, sekarang Bu Ani menjadi tulang punggung keluarga menggantikan suaminya dan merawat putri semata wayangnya sendiri. Di awal, setelah kematian sang suami, Bu Ani masih memilih pulang ke rumah setelah bekerja di rumah keluarga Nareswara. Tapi karena merasa tidak enak, akhirnya Bu Ani memilih untuk menetap di kediaman majikannya. Vira yang sudah terbiasa mandiri harus merelakan ibunya tinggal di rumah majikannya. Vira yang ditinggal ibunya memilih tinggal di rumah sejak SMA. Bu Ani yang merasa keluarga Nareswara yang sudah sangat baik harus merelakan putrinya sendiri di rumah dan pulang seminggu sekali untuk menemui putrinya. Vira kuliah di salah satu universitas di kotanya semester akhir. Walaupun hanya asisten rumah tangga, Bu Ani selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik pada putri semata wayangnya. Tapi beruntunglah, Vira yang dibekali otak yang cukup pintar membuatnya mendapatkan beasiswa dan meringankan biaya kuliah yang dikeluarkan ibunya. Selain pintar, Vira adalah wanita periang, membuat orang sekitar sangat senang dengannya. Senyumannya yang selalu dihiasi lesung pipi membuat orang-orang di sekitarnya betah melihat tawa Vira mengembang di wajahnya. Vira memiliki teman dekat bernama Zara. Zara adalah teman kuliah Vira. Pertama kali masuk ke bangku kuliah, Zara lah orang pertama yang Vira kenal. Zara sama periangnya dengan Vira, membuat mereka sangat dekat. Karena bukan dari keluarga berada, mereka berdua sama-sama memilih fokus kuliah dan menghindari untuk memiliki kekasih. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama-sama setiap hari. Zara yang terbiasa membawa motor saat kuliah lebih suka menjemput Vira untuk berangkat bersama dan pulang bersama. Selain Zara, Vira mempunyai teman satu lagi di kampusnya, yaitu Andi Prasetyo. Adi, salah seorang pria tampan di kampusnya, dengan tinggi ideal dan wajah tampan, membuat pesonanya tak kalah dengan yang lain. Sejak awal kuliah, Adi sudah menaruh hati pada Vira, tapi Vira hanya menganggap teman saja pada Adi. Adi yang pantang menyerah selalu berusaha mendekati Vira. Walau hanya dianggap teman, bagi Adi tak masalah asalkan masih bisa dekat dengan Vira. Sebenarnya banyak yang menaruh hati pada Vira, tapi bagi Vira, dia hanya ingin fokus pada kuliahnya. Dia ingin membuat orang tuanya bangga. Walaupun orang tua Vira seorang pembantu dan asisten rumah tangga, Vira ingin membuktikan bahwa dia bisa membanggakan mereka. Vira bercita-cita bisa bekerja di perusahaan ternama, memberikan kehidupan yang layak suatu saat nanti kepada ibunya. Vira berpikir tidak selamanya ibunya akan menjadi asisten rumah tangga di kediaman Rehan Nareswara. Maka dari itu, Vira berusaha keras. Fokus pertamanya adalah kuliah dan lulus. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai.